Saya, nah action saya. Get on set, voice. Cek. Yuk, action. Oke guys, kembali lagi nih di Panic Pandemi sesi 2. Kenapa sih ada sesi 2? Karena ternyata ada yang tanya lagi guys. Ada yang tanya lagi, jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin sesi kedua. Jangan bosan ya lihat saya sama Pak Argo. Oke, pertanyaannya langsung aja ya. Pertanyaannya adalah, takut kalau terjangkit virus ini walaupun sudah melakukan anjuran dari pemerintah Pak. Jadi ada yang ketakutan, padahal dia mungkin udah pakai APD udah dan lain-lain, tapi dia takut. Nah gimana sih Pak itu cara ngatasinnya? Iya, emang ini jadi penting ya, maka kita harus terpaksa buka sesi 2 ini. Padahal saat ini saya udah mau pulang, mau kemudian mengkarantina diri di rumah. Habis ketemu ketemu orang, ini mau menyiapkan untuk perkuliahan besok. Nah, tapi ini menjadi penting nih. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan itu Mbak Sisa ya. Jadi tiba-tiba takut ketularan. Gitu. Bahkan memang ya karena infonya sekarang itu ada juga seorang yang sudah positif corona tanpa gejala. Nah, itu. Maka memang ya wajar juga sih kalau kita takut itu semacam ini. Tapi yang menjadi permasalahan juga sekarang muncul juga di dalam televisi, dalam talkshow itu, yaitu kita menjadi semacam parno atau bahasa Jawanya parno atau dalam kerennya paranoid gitu ya. Akhirnya muncul juga yang tadi mungkin di sesi 1 sudah saya sempat singgung, psikosomatis gitu. Kembali lagi ya, kembali ke psikosomatis itu. Jadi mengapa kita menjadi psikosomatis ya? Karena ada kepanikan, ada ketakutan yang sangat mendalam dan ini irasional. Itu sebetulnya gampang juga Mbak Sisa. Cara ngeceknya apakah ini psikosomatis atau beneran sakit? Ya itu ya. Kadang misalnya ada seseorang kita baru jalan, kemudian kita batuk-batuk, ada teman batuk-batuk gitu. Wah, ini corona ini ya. Kemudian tiba-tiba sampai di rumah atau ada di kos, tiba-tiba ada merasa demam, tiba-tiba pengen batuk, tenggorokannya jadi jatuh itu. Di dalam sebuah talkshow kemarin juga ada di Indonesia Layar Club misalnya itu juga, langsung bahasa tubuhnya menghindar gitu ya. Simpel, kalau Anda ingin tahu apakah ini psikosomatis atau bukan, cek saja. Coba pikiran Anda alihkan untuk kegiatan yang menyenangkan. Gejala fisik itu masih muncul atau tidak? Perasaan ingin batuk, rasa demam ini tetap ada atau tidak? Kalau itu tidak ada, ya itu hanya psikosomatis saja itu. Jadi biasanya adalah psikosomatis muncul karena kita memikirkan itu secara lebih gitu, sehingga seolah-olah tubuh kita menjadi benar-benar merasakan sudah batuk, merasakan pilek, merasakan kemudian demam tinggi gitu. Walaupun mungkin kalau ditembak pakai termometer termogan itu, ya suhunya tidak sampai itu. Masih normal. Ya, tapi ini menjadi rasa. Nah, ini yang mungkin juga perlu diwaspadai oleh banyak orang, terutama mahasiswa itu, karena di situ unsur psikosomatisnya itu kadang tinggi. Gitu. Ya, kenapa ya? Karena memang musuh yang kita hadapi nggak nyata, nggak kelihatan, nggak nyata. Mungkin lebih enak, ya mungkin bukan bermaksud untuk mengurangi jasa pahlawan ya. Kalau dulu perang itu kelihatan itu Belanda, kelihatan gelegernya, kelihatan tembak, melarikan diri bisa. Tapi kalau ini, ya virus ini nggak tahu virusnya ada di mana gitu. Besar apa nggak kelihatan. Nah, psikosomatis ini menjadi lebih menguat lagi kan dengan munculnya hoax-hoax yang tentang hal ini. Gitu. Jangan sembarangan ya, baca. maka kembali lagi kita cobalah klarifikasi informasi itu. Jangan menginterpretasikan secara sepihak hanya berdasarkan diri, karena kadang nilai-nilai yang sudah ada dalam diri kita itu akan mempengaruhi. Aku sakit, kekhawatiran itu. Saya punya teman juga yang di KKP yang bagian karantina di pelabuhan itu ya. Begitu dia kemeringat sedikit, wah langsung panik. Wah jangan-jangan ketularan. Nah, tapi seandainya memang ternyata dicek dengan sederhana tadi ya, kemudian Anda alihkan kegiatan yang berbeda yang membuat Anda senang, gejala itu tetap ada, ya maka waspada. Langsung saja ke fasilitas kesehatan yang terdekat, puskesmas atau apa. Itu bisa ditangani dengan cepat. Dan yang menjadi ya positif thinkingnya ya, walaupun kita juga menganggap remeh, tingkat kesembuhan corona tinggi. Ya kalau di Indonesia itu kan contoh-contohnya banyak.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, sembuh juga gitu kan. Tapi dengan syarat itu tadi, tertib, disiplin, dan sesuai dengan anjuran dari dokter atau pemerintah. Masalahnya adalah kita tuh kadang bandel gitu. Nah tuh, Iya. bandel. Mengapa? Ya kalau dalam teorinya Skinner ada conditioning, proses pembiasaan. Kita biasa bandel. Kita sebagai bangsa, ya termasuk saya mungkin, ya sudah dibiasakan untuk sesuatu yang tidak disiplin gitu. Dan kadang menganggap remeh. Nah itu menjadi bahaya juga. Ya selain psikosomatis tadi ya gitu. Maka santai saja, buat bahagia, sehingga jangan takut itu. Penyebabnya jelas. Sehingga hindari penyebabnya, itu sudah clear. Kalaupun sakit, optimis itu penting. Kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3, karena optimis juga sembuh. Gitu. Kadang juga ada yang menolak, kan kadang kalau dalam sebuah proses itu, dalam secara psikologis itu orang menanggapi itu ada orang yang bisa pasrah, kemudian menerima dengan ikhlas, kemudian syukur ada, tapi ada yang menolak gitu. Nah kalau menolak ini yang bahaya. Dalam suatu kondisi tertentu kadang orang menolak, mengingkari lah, denial. Jangan, mosok harus saya. Enggak lah, itu bahaya. Berpikir positif, rasional penting, pertemanan juga penting. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi Pak. Nih, ada dari saya. Dari saya ya. Saya juga mau tanya nih tentang di luar nih Pak. Saya tadi perjalanan ke sini, selama perjalanan pokoknya banyak lihat orang yang tetap di luar, dan mereka karena kan banyak, nggak semua di Indonesia ini kan karyawan-karyawan yang banyak penghasilannya dan bisa makan tiap hari tanpa ada, meskipun ada corona. Kalau orang-orang mampu kan mungkin bisa, tapi kayaknya banyak yang tetap harus berjuang di luar sana dengan pandemi ini. Nah kira-kira tuh kita sebagai, ya gimana ya Pak ya, kita yang mungkin ngerasa masih sehat dan lain-lain, gimana caranya sih biar bisa bantu orang-orang atau lingkungan sekitar kita lah, gimana caranya Pak kira-kira? Oh iya, kalau itu permasalahan di nasional yang terkait ojol itu ya. Iya, Ojol juga. ojol. Ya kalau orang lain dirumahkan, stay at home, enak-enak saja karena dapat gaji pokok. Tapi kalau saya gajinya kan harian gitu. Cuma itu skala nasional ya, sudah ada yang mikirkan sendiri di tingkat nasional lah ya. Yang sebetulnya Mbak Sisa itu ada lagi yang perlu kita perhatikan. Teman-teman adik-adik mahasiswa itu kan saat ini sangat mungkin mereka terjebak dalam bahasa kasarnya itu terjebak. Arep mulai nggak bisa, tapi di kos kekurangan makan, kekurangan akses. Nah ini juga perlu dipikirkan ini ya. Nah kita sebagai bangsa minimal nggak usah lah ya, kalau kita ngomong sebagai bangsa kelihatan gede banget, kita tuh siapa itu. Minimal kita sebagai sivitas akademika dari Universitas PGRI lah ya. Kalau itu kan gede nanti skala yang tadi yang ditanyakan Mbak Aziza itu nanti akan menyangkut kebijakan pemerintah, ada jaring atau bantalan sosial, ada program macam-macam, prakerja, itu sudah ada sebetulnya kalau dari pemerintah. Tapi simpel lah, apa yang bisa kita lakukan untuk adik-adik mahasiswa, terutama dari Universitas PGRI yang kebetulan kejebak, sebetulnya mau pulang, tapi mau beli tiket keretanya nggak ada karena 50% tiket kereta menurut Menteri Perhubungan juru bicaranya sudah di stop. Naik bis juga risiko, apalagi takut itu kan tidak setiap bis menerapkan physical distancing, itu duduknya mepet-mepet. Ya kalau sebelah kita itu orang yang sehat, kalau yang sakit jadi kena gitu. Maka menjadi permasalahan tersendiri. Nah untuk itu, walaupun di UGRI sudah ada satgasnya ya tentang COVID-19 yang juga ngurusi itu Mbak Sisa. Jadi beberapa kemarin sudah pernah memberikan bantuan ya. Tapi mungkin saya akan mengetuk hati untuk ya yang melihat ini yang kebetulan juga mahasiswa UGRIS atau mahasiswa khususnya mahasiswa PK PGRI Semarang. Nah, ini saatnya kita berperan, saatnya kita menjadi dalam tanda petik pahlawan kemanusiaan. Kalau dulu pahlawan itu pegang bambu runcing, pegang senapan, senjata, bertempur itu. Kalau sekarang kita menjadi pahlawan itu dengan kepedulian sosial kita. Mungkin pertanyaannya adalah, jadi mahasiswa ya Pak,
dari mana kita dapat duit? Buat kita sendiri aja susah. Nah, maka jaringan yang berperan. Mungkin yang beruntung, siapapun beruntung, bisalah memberikan sesuatu kepada yang ini. Kebutuhannya apa? Mungkin hanya sekedar ya menyebut merek mie instan itu satu mungkin akan membantu. Jadi di sini butuhkan akan kegotong royongan. Jangan berpikir saya akan berbuat apa, tapi berbuatlah gitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan banyak berpikir. Iya kan banyak mungkin ada perencanaan orangnya berapa, kemudian yang perlukan berapa. Nanti akan menjadi momen lagi. Jangan-jangan dia punya pantangan makanan. Wah, akan selesai. Iya, ada yang tidak suka pedas. Nah, maka berupayalah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan untuk saling menjaga. Ya, dalam ranah ini keluarga besar BK sendiri kita saling menjaga. Dari prodi sudah nanti akan ada juga Mbak Sisa. Kita sedang mencoba menggalang untuk kepedulian sosial. Entah itu wujudnya apa, ya jangan dilihat wujudnya dulu. Jadi bagaimana kita saling membantu. Kan banyak juga yang tidak seperti itu ya, misalnya mahasiswa dari Semarang sendiri, itu kan ada ya. Ya mungkin hanya sekedar menyumbang apa gitu. Sederhana mungkin menyumbang masker, bisa juga. Kalau nggak bisa menyumbang masker, membuatkan masker, bisa juga. Nah, tapi di sini gerakan sosial ini kalau dikumpulkan sedikit, ya harapannya akan bisa membantu itu. Bisa menutupi lah. Minimal, Mbak Aziza, secara materi nggak bisa, secara psikologis. Dukungan, iya. Kalau dalam bahasa psikologisnya social support lah ya. Bahasa Jawanya ngaroke, piye kabare gitu ya. Piye ning kos nih ya, menjadi teman curhat itu kan juga sudah membantu. Tapi sederhana tapi ya, itu sederhana lah. Hal yang apa yang bisa kita lakukan sehingga mengurangi beban teman-teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita. Nanti suatu saat akan menjadi momen-momen indah gitu ya. Apalagi itu kalau dibentuk dalam sebuah komunitas tertentu itu menjadi seorang ya, kalau kita lihat lah ya, mungkin Anda akan terharu melihat Wuhan gitu ya, dengan istilahnya yang dulu terkenal adalah Wuhan Cayo. Itu apa sih mereka lakukan? Itu cuma mereka di apartemennya buka jendela kemudian saling berteriak Wuhan Cayo, Wuhan Cayo. Ya untungnya kalau Wuhan gedungnya tinggi-tinggi. Ya kalau Semarang kos-kosan ngumpet. Ya tapi saya yakin generasi milenial ini kreatif sih, ungkapan-ungkapan yang bisa menguatkan secara kejiwaan. Pasti ada lah unik-unik lah mereka itu. Atau mungkin mereka membuat sebuah video singkat untuk saling menguatkan, video lelucon itu. Bahkan dalam perkuliahan online saya yang pakai video conference, ya aneh-aneh sih itu. Tapi itu membuat kangen, jadi mereka asik Pak, bisa kuliah lagi Pak. Esensi materi menjadi agak tersampaikan, tapi kekangenan ini terobati itu. Ada yang kuliah sambil makan rujak, itu katanya. Apa tuh Mbak? Rujak? Ya biarkan gitu. Itu karena memang dalam kondisi semacam ini kita nggak bisa saklek juga ya. Tapi dengan ketemu, hei wajahmu berubah, itu asik juga. Loh ternyata kamu begitu ya, asik juga gitu. Nah itu mungkin tambahan hal yang mungkin penting yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, ini saatnya kita berbuat. Tidak usah besar-besar, berbuatlah apa yang harus kita bisa lakukan, apa yang bisa Anda lakukan tanpa harus mimpi yang besar. Kalau ini menjadi gerakan massal, ini akan berdampak. Kepedulian ini perlu kita tumbuhkan. Gitu Mbak Sisa, saya kira cukup ini ya. Oke, intinya ya teman-teman, daripada kita nge-share berita-berita hoax atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya, mending kita chat aja teman kita. Tadi kayak disampaikan Pak Argo, sederhana tapi ngena ya. Chat aja, apa kabar, gimana, di kos, sendirian, yuk video callan atau apapun itu yang bisa menguatkan psikologis kita atau teman-teman kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian sesi 2, semoga nanti bisa lanjut lagi entah sesi 3 atau pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena waktunya udah mepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.